Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Sangguter Crypto ya. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, pada hari ini ya, yaitu tanggal 2 April 2022, kondisi market udah pada hijau-hijau lagi ya. Ini di weekend ini, di malam minggu ini kondisi market udah mulai pada hijau lagi ya. Kalau misalkan dilihat dari coin market cap ya, coin market cap itu di sini kondisinya itu hijau semua. Bitcoin ya, Bitcoin mengalami kenaikan 2,79%. Oke, karena pada saat ini itu dominance banget, itu udah pada hijau, maka dari itu pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk trading atau misalkan indikator trading bagi para pemula ya. Kalau misalkan dilihat dari si Binance di sini itu adalah ada 5 indikator penting dalam analisis teknikal. Nah, sementara teman-teman perlu ketahui di dalam kita ini mau berinvestasi, mau di saham, mau di kripto atau misalkan mau di forex itu ya. Itu teman-teman harus memiliki minimal ya tahu tentang fundamental, yaitu berita, kemudian bagaimana sistem keuangannya, apa proyeknya, itu di bidang apa perusahaannya itu. Oke, itu dari segi fundamental gitu. Kemudian untuk analisis teknikal juga itu perlu ya teman-teman, yaitu dimana pentingnya itu untuk mengetahui di mana kita itu harus entry dan di mana kita itu harus take profit ya, begitu. Oke. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang ini nih, mengenai tentang si Binance ini, yaitu 5 indikator penting dalam analisa teknikal. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, pada video kali ini ya, sini awal mulanya kita langsung menuju ke trading view ya, dimana ini ada MACD ya. MACD-nya saya coba hapus dulu, jadi full untuk chartnya ya, karena nanti dari akan bertahap ya, saya akan jelaskan menurut ini si Binance ini. Oke. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, misalkan teman-teman memiliki apa ya, exchange atau misalkan aplikasi yaitu berupa Binance atau misalkan toko kripto atau misalkan Indodax atau misalkan apalagi lah misalkan FTX atau Bybit gitu, itu pasti di dalam chartnya itu kalau misalkan teman-teman klik gitu ya, di dalam chart seperti ini nih. Di sini itu ada beberapa indikator ya. Kalau misalkan teman-teman di sini, kalau misalkan ada indeks dilihat, itu ada utamanya itu ada MA, ada IMA, bol ada atau tidak ada, kemudian subnya itu ada volume, ada MACD, ada KDJ, ada RSI. Ini itu sebenarnya ini itu adalah sebuah apa ya, indikator ya, kalau misalkan teman-teman tahu. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke sini. 5 indikator penting dalam analisis teknikal. Oke. Lantar kita baca. Kemudian ini di sini yang pertama itu ada Relative Strength Index ya, yang biasa dinamakan adalah RSI. RSI adalah indikator momentum yang menunjukkan apakah suatu aset mengalami overbought atau oversold. Ini dilakukan dengan mengukur besarnya perubahan harga terbaru. Pengaturan standar adalah 14 periode sebelumnya, misalnya 14 hari, 14 jam, dan lain-lain. Data tersebut kemudian ditampilkan sebagai osilator yang bernilai antara 0 dan 100 gitu. Jadi untuk si RSI itu misalkan sini kita coba masukin ya, RSI. Nah, RSI Relative Strength Index ya. Nah, oke, nah ini bentuknya. Di sini itu teman-teman bisa setting dulu. Sini ada 14. Ini 14 itu dalam artian yaitu 14 hari ya. Kalau di sini udah dibahas 14 hari, misalnya 14 hari, makanya dari awal sini kasusnya pengennya itu 14. Dimana di sini ini itu adalah ada yang dinilai ini itu 8 ya.
Oh di sini. Maka nilai lebih dari 70 berarti aset sudah overbought dan di bawah 30 berarti oversold. Nah, jadi ini udah ada garis. Sekarang kita coba lihat di sini 7 dan 30 ya, 70 uppernya 70, lowernya 30. Ini artinya kalau misalkan ini dia melewati garis ini, kan ini set terbesar. Nah, ini melewati si garis ini udah hampir melewati, berarti ini yaitu overbought ya. Overbought itu dimana sudah terlalu banyak orang yang membeli ya, terlalu banyak buyer dibandingkan seller. Dan ini cenderung untuk turun ya, karena udah banyak yang beli di sini dari awal, makanya di sini waktunya orang-orang itu take profit, dan sehingga kondisi market itu akan mengalami penurunan. Di sini sudah terbukti ya, sini nih, karena di sini tuh mengalami terus kenaikan, kemudian ketika setelah mencapai ujung dia itu langsung berbalik arah menuju penurunan dan kemudian dia naik lagi. Itu singkatnya tentang mengenai RSI ya. Di sini 70 berarti aset overbought, dan kalau misalkan di bawah 30 berarti oversold gitu. Berarti kalau misalkan sini nih, ini terlalu banyak orang yang menjual barang. Dimana ketika banyak orang yang buang barang, menjual barang di sini, maka itu akan dengan yang berikutnya itu adalah pergerakan itu, yaitu akan banyak sebagai orang-orang yang membeli atau seller ya. Nah, ini itu adalah senternya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah moving average atau MA. Moving average menghaluskan pergerakan harga dengan menyaring fluktuasi harga yang bersifat acak dan menyoroti arah tren. Karena didasarkan pada data harga sebelumnya, indikator ini disebut juga lagging indicator. Terdapat dua jenis moving average. Yang paling umum digunakan yaitu simple moving average SMA atau MA, dan exponential moving average yaitu IMA. SMA diplot dengan mengambil data harga dari periode diambil rata-ratanya misalnya 10. Dari plot yang dengan menghitung harga rata-rata selama 10 hari terakhir, di sisi lain MA lebih menitik beratkan pada data harga terkini sehingga lebih relatif terhadap aksi harga terbaru. Oke, sekarang kita coba hapus. Kita coba di sini ganti sama MA ya, MA moving average. Nah, ya mana sih? Nah, ini. Jadi ini tuh adalah sebuah garis rata-rata dari sebuah tren harga ya. Di mana ini mengikuti yang namanya itu adalah chartnya. Di sini kalau misalkan kita lihat ini bawaannya itu dari sistemnya itu adalah 9, yaitu adalah menurut 9 hari perhitungan gitu. Nah, ini berdasarkan 10 hari ini, berarti ini indikasinya itu adalah sebuah tren naik ya, karena si MA-nya itu moving average-nya itu sudah menandakan yaitu dari bawah menuju ke atas. Itu poin yang kedua. Kemudian kita coba hapus, kita ganti lagi sama tadi yang kedua itu exponential moving average. Nah, sini. Bedanya kalau MA itu ada satu garis, kalau MA itu ada 3 garis. Nah, ini itu adalah artinya kalau misalkan kita baca di sini. Nah, pedagang juga dapat menggunakan cross mover bukan yang ini ya. Misalkan MA. Di sisi lain, MA lebih menitik beratkan pada data harga terkini sehingga lebih reaktif dalam aksi harga terbaru. Misalkan ini kita coba lihat settingannya. Untuk yang kuning itu adalah menandakan gambaran yaitu selama 200 hari ke belakang. Dan yang biru itu adalah 20 hari ke belakang, ini 50 hari. Terus 50 day itu yang pink itu yaitu 50 hari ke belakang. Ini itu adalah sebuah indikator bahwa ini dalam time frame daily kondisi si Bitcoin itu sekarang posisinya itu ini ada yang secara 200 hari itu menandakan bahwa selama 200 hari itu dia itu lebih dari terlalu banyak orang yang bertindak sebagai seller. Karena di sini untuk si garisnya itu berada hampir di sini itu hampir sejajar dengan si sebuah grafik. Nah, sementara untuk yang si indeks ini yang biru yang selama 20 hari itu menandakan bahwa dia itu akan menuju ke kenaikan ya.
Untuk yang si merah selama 50 hari juga menuju ke kenaikan. Itu perbedaan antara moving average dengan exponential moving average. Indikatornya itu adalah seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan kita coba lihat dari misalkan ini saya coba menggunakan aplikasi Tokokripto ya. Di sini juga ada aplikasi Tokokripto. Sini kalau misalkan kita klik indeks, ini tuh ada beberapa ya. Ini ada MA. Misalkan kita coba MA itu ya sama. Ini cuma satu garis. Indeks itu MA. Oh, di sini MA-nya itu ya 2 garis ya. MA 2 garis. MA 30 sama MA 7 MA 7 ya. Misalnya exponential moving average-nya itu ada 3, yaitu berapa ini? MA3, MA2, MA1, 46, 734 sama beda-beda ya. Ini ininya beda-beda. RSI juga ada di Tokokripto ini. Itu garisnya ya nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu jelas karena terlalu kecil. Dan ini itu berbeda dengan apa yang ada di TradingView. Ini versinya si Binance untuk di Tokokripto ini. Oke. Kemudian ini untuk yang ketiga itu adalah yaitu ada MACD ya, Moving Average Convergence Divergence. Oke, MACD digunakan untuk menentukan momentum suatu aset dengan menunjukkan hubungan antara dua moving average. Indikator ini terdiri dari 2 garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD adalah selisih antara nilai EMA periode 12 dengan EMA periode 26. Kemudian diplotkan di atas EMA periode 9 garis MACD, garis sinyal. Banyak grafik juga sering memasukkan histogram yang menunjukkan jarak antara garis MACD dan garis sinyal. Jadi untuk MACD sering dikombinasikan dengan RSI karena keduanya mengukur momentum dengan mempertimbangkan garis faktor. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan teknikal yang lebih lengkap di pasar gitu. Jadi intinya misalkan gini, untuk si MACD itu pertama saya coba akan bahas dulu mengenai MACD ya, MACD average. Nah, ini tuh adalah sama juga, ini tuh sebenarnya adalah indikator ya, indikator di mana menggambarkan sebuah pergerakan dari si harga. Nah, misalkan di sini ini yang hijau-hijau tebal itu menandakan banyaknya buyer ya. Sementara untuk yang merah tebal itu menandakan adalah banyaknya seller. Mari kita coba lihat berdasarkan si grafik ya. Nah, ini yang hijau-hijaunya tebal ini tuh. Di sini itu menandakan banyak sekali buyer ya yang berada di market itu. Kemudian ini ada yang hijau agak muda itu ada tandanya itu kondisi buyer tidak kondisi seller tidak sebanyak si buyer, tapi kondisinya itu ya masih banyakkan si seller gitu daripada si buyer. Jadi di sini cenderung untuk turun gitu. Kemudian sama juga di sini untuk yang si garis merahnya tapi yang enggak terlalu tebal ya. Yang enggak terlalu tebal itu intinya itu adalah lebih banyak buyer dibandingkan seller. Kalau tadi lebih banyak seller dibandingkan buyer, ini lebih banyak buyer dibandingkan seller. Jadi ini kebalikannya seperti penjelasannya itu, simpelnya itu seperti itu. Nah, sementara ini untuk yang si garis biru sama si kuning ini menandakan ini sama aja sama penggabungan antara MACD dengan exponential moving average. Yaitu ya sama, ini itu adalah moving average 9 sama moving average 12 ya sini. Seperti itu. Jadi di sini ini tebal ya, banyak yang beli. Di sini mulai penurunan lagi, banyak yang jual gitu ya. Kemudian kalau misalkan biasanya selalu diikutin sih, kalau misalkan udah ininya hijaunya itu udah agak berkurang, agak lemah, kemudian akan terjadi merah tebal. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika si merahnya itu kembali memudar, maka akan diikutin dengan si hijau tebal gitu. Itu indikatornya ya, triknya. Kemudian biasanya untuk si MACD itu selalu disandingkan dengan RSI ya, RSI. Ini itu adalah suatu semacam kolaborasi lah, semacam lebih gabungan, yaitu dimana
sini itu adalah apa ya, indikator yang biar lebih jelas ya, biar lebih apa ya namanya, biar lebih enak lah untuk misalkan kita analisa. Misalkan nih di sini aja nih yang paling dekat ya, di sini paling dekat, di sini ini udah hijau. Di sini juga terlihat tuh ketika dia itu si market itu hijau, maka si RSI-nya pun cenderung naik ya, RSI cenderung naik. Nah, ini ya, market naik dari tanggal segini nih, di sini market naik, RSI-nya juga ikut naik, hijau tebalnya juga ikut naik ya. Makanya ini itu adalah indikator yang lebih biasanya dipakai para trader itu lebih akurat gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita tambahin lagi dengan menggunakan cross ya, MA cross. Ini itu untuk menentukan di mana kita itu harus entry dan di mana kita itu harus jual. Tadi sempat kelewat ya untuk si MA cross. Kita coba balik lagi ke belakang. MA cross kalau nggak salah ada ya, MA cross mana sini MA cross. Nah, pedagang juga atau trader juga dapat menggunakan cross over moving average sebagai sinyal beli atau jual. Misalkan jika SMA 100 hari melintasi atau crossing di bawah SMA 200 hari, ini dapat dianggap sebagai sinyal jual. Tapi apa sebenarnya arti crossing di sini? Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata selama 100 hari terakhir sekarang berada di bawah harga 200 hari terakhir. Ini dapat dikatakan sebagai sinyal jual karena pergerakan harga jangka pendek tidak lagi mengikuti uptrend, sehingga tren mungkin akan berbalik. Jadi gini, ini itu adalah sinyal bahwa kita itu harus segera menjualnya ketika ada garis bersilangan di sini. Oke, kita coba ini. Nah, inilah. Ini ada garis bersilangan di sini. Nah, ini tuh adalah pertanda bahwa dia itu akan naik ya, akan naik. Dan kita itu harus apa ya, kalau misalkan sebagai trader itu ya harus siap-siap lah. Kalau kita itu mau memiliki banyak waktu, kita itu pantau ketika nyampe di ujung sini, maka itu akan segera berbalik arah. Makanya biasanya setelah ada sinyal seperti ini akan diikuti dengan sinyal melakukan pembelian. Ini itu adalah sinyal untuk menjual ya. Ketika hijau, ketika sudah nyampe atas, maka kita harus segera menjualnya. Kalau enggak, kita akan mengalami kerugian karena sini udah ada sinyal dari si MA cross tadi untuk melakukan pembelian lagi harusnya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau scalping itu intinya di sini tuh siap-siap. Misalkan di sini nih beli, di sini beli, ketika teman beli naik ke atas, sudah nyampe atas itu di sini siap-siap jual, soalnya akan berbalik arah. Ini juga tuh, ketika ini mengalami kenaikan di sini, maka di sini udah ngasih tanda untuk siap-siap kita itu untuk menjualnya. Sebelum ada lagi tanda yang berikutnya nanti di sini biasanya kalau misalkan begini, kalau misalkan nanti begini, misalkan begini. Nah, maka di sini tuh nanti akan ada lagi sebuah sinyal dari si MA cross ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan si MA cross. Oke. Kemudian ini untuk yang ketiga tadi ini udah ya, MACD udah. Kemudian di sini ada stochastic RSI. Jadi stochastic RSI itu adalah sama aja sebenarnya, itu adalah turunan dari si RSI. Tapi si stochastic RSI itu lebih akurat ya. Atau kalau misalkan dari segi apa ya, teknisnya itu lebih kelihatan lah gitu untuk indikatornya gitu. Kita coba ya, close dulu, ini juga close. Coba dengan stochastic RSI, stochastic RSI. Oke. Nah, stochastic RSI itu dari segi tampilan juga hampir sama dengan RSI, cuman bedanya ini itu lebih lebih akurat gitu. Karena di sini teman-teman bisa setting sini
Sini ada 3, 3, 14, 14. Ini adalah tandanya itu 14 hari. Sini itu 3 itu adalah kayak semacam apa ya, indikator relatif strength-nya itu gitu. Nah, kalau misalkan di sini melebihi ini, maka akan segera turun. Ya, kalau misalkan di sini melebihi ini oversell, maka dia itu akan segera naik. Nah, kalau misalkan kita coba di sini kecil lagi. Tuh. Jika ini udah nyampe bawah banget, baru kita akan naik. Kemudian udah nyampe atas di sini, sejajar kan? Nah, ini sejajar kan? Tuh, sejajar di atas, maka berikutnya itu akan turun. Dan ini tuh sebenarnya enak kalau menurut saya pribadi ya. Kalau misalkan saya itu scalping di sini, maka saya itu nggak akan melewati dari sebuah garis overbought atau oversell di sini. Saya cuma mengambil dari tengah-tengahnya ini aja dengan bantuan dari cross mover tadi, moving average ya, cross mover moving average begitu. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah Bollinger Band ya, Bollinger Band yaitu untuk mengukur volatilitas pasar serta kondisi overbought atau oversold. Indikator ini terdiri dari 3 garis SMA, band tengah, band atas, dan band bawah. Pengaturannya bisa bervariasi, tetapi biasanya band atas dan bawah ditentukan berdasarkan penambahan dan pengurangan nilai band tengah dengan standar deviasi. Saat volatilitas meningkat dan menurun, jarak antara band juga mengikuti gitu. Nah, jadi misalkan kita coba ya, ini close dulu, kita coba pakai Bollinger Band, BB. Oke. Nah, di sini ada kayak seperti kode ya, seperti awan di sini. Yang garis kuning itu adalah garis rata-ratanya atau senternya, sementara yang bawah itu adalah garis lowernya atas garis uppernya. Dimana ini tuh biasanya nggak melewati dari sebuah chart itu nggak melewati dari sebuah garis ya. Dimana sebuah tren lah, sinyal tren sebenarnya ini sama aja. Jadi kemungkinannya kalau misalkan seperti ini lebih jelas lagi bahwa dia itu akan mengalami kenaikan terus. Nah, beda sama kalau misalkan di sini ketika ini udah nyampe overbought di sini. Ini itu overbought, maka akan mengalami penurunan yang sangat jauh gitu ya. Itulah seperti itu kira-kira. Nah, kemudian nggak ada ya untuk lebih ininya tambahannya. Saya akan coba menambahkan dengan menggunakan di sini sebuah candle Heikin AC. Nah, ini tuh adalah bedanya candle Heikin AC dengan candle yang biasa. Ini candle yang biasa, pada candle ini candle yang biasa. Kalau candle biasa itu mengikuti harga pergerakan dari sebuah market ya. Kalau misalkan ini banyak yang jual ya dia merah, tapi kalau misalkan banyak yang beli ya dia hijau gitu. Bedanya sama Heikin AC itu ya dulu bukan berdasarkan market juga, tapi lebih cenderung ke mengikuti pola tren gitu. Nah, sini jadi hijau. Kalau misalkan turun merah, hijau lagi semua gitu. Jadi lebih cenderung ke tren. Jadi kita itu kalau misalkan mau scalping itu lebih enak gitu, apalagi dibantu dengan MACD, RSI atau stochastic RSI, kemudian ditambah dengan cross over moving average ya, itu lebih enak banget. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya video kali ini ya, semoga menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Ingat ya, semuanya disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman, dan pengendali keuangan teman-teman adalah teman-teman sendiri. Yang terpenting jangan FOMO dan selalu lakukan riset terlebih dahulu. Oke, sebelum saya pamit, saya akan mengucapkan marhaban ya Ramadan ya, selamat berpuasa buat teman-teman semuanya. Semoga puasa kita kedepannya itu dilancarkan, kita diberikan terus kesehatan, amin ya. Oke, mungkin cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.